Baik, selamat malam buat kita semua. Shalom. Shalom. Puji syukur untuk kesempatan yang indah di malam ini untuk kita bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan. Nah, tema yang diberikan malam ini adalah dua misteri kelahiran, dan ini berkaitan dengan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis ya, dengan kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi sebelum Yesus lahir itu sebenarnya Yohanes Pembaptis itu lebih duluan ya. Tetapi keunikannya saya melihat Yohanes Pembaptis ini sebenarnya anak dari seorang imam ya. Dan sebenarnya mamanya sendiri juga mandul ya, Elizabeth itu mandul. Jadi ini sebuah mujizat dari Tuhan sebenarnya. Tetapi saya melihat ini sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Karena memang Tuhan yang memberikan itu, dan nanti tujuannya itu dia akan mempersiapkan satu jalan bagi kedatangan Kristus ini, bagi pelayanan Kristus, sehingga ketika dia mempersiapkan jalan, sehingga orang itu lebih siap menyambut kedatangan Kristus, berita keselamatan, sehingga banyak orang boleh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menarik di dalam Alkitab. Nah, tentunya di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis itu Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Tetapi malam ini saya mengajak kita untuk melihat juga bagaimana kelahiran daripada Tuhan Yesus. Nah, mungkin nanti saya fokusnya agak titik beratnya ke sini ya. Di dalam kelahiran Tuhan Yesus yang memang memakai dua orang yang sebenarnya sedang tunangan gitu ya. Ini menikah, ini mau menikah, dan dua orang ini sebenarnya sudah berharap punya mimpi yang besar, nanti bisa membangun keluarga yang indah begitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian nanti mendapatkan akan kelahiran Kristus ini di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, bagaimana kisahnya saudara-saudara? Ini yang akan kita merenungkan pada malam ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama. Mari kita baca mulai ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tadi kelahiran Yohanes Pembaptis saya tidak kupas ini, sebenarnya di dalam ayat 5 ya. Pasal 1 ayat 5 dan seterusnya begitu sampai 24. Tapi saya ambil yang 26 saja, 26 sampai 38. Saya baca. Demikian firman Tuhan ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Nah, apa yang kita lihat dari Yusuf dan Maria? Nah, saya melihat yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ini adalah di mana mereka ini terbuka untuk menggenapi rencana Allah melalui keluarga mereka. Jadi kalau kita melihat bahwa Yesus ini lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria, dan kelahiran daripada Yesus ini tentunya sudah dinubuatkan tadi melalui malaikat Gabriel.
Jadi memang tidak ada penjelasan yang pasti ya, mengapa Tuhan Yesus itu lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Ini sesuatu yang memang kita nggak terlalu tahu, tetapi data yang kita peroleh itu adalah Yusuf dan Maria ini bukan dari keluarga kaya raya. Mereka itu adalah dari keluarga orang biasa, dan Yusuf itu sebagai tukang kayu, dan Maria hanya seorang gadis desa yang biasa sebenarnya. Bukan wanita yang bagaimana begitu ya. Dia seorang gadis yang biasa. Tetapi kita melihat di sini Allah memilih keluarga mereka ini. Nah, kenapa Allah memilih Yusuf dan Maria? Ini sesuatu yang perlu kita merenungkan. Apakah ini memang terpaksa, nggak ada lagi wanita lain, laki-laki lain begitu? Apakah tidak ada keluarga yang lebih baik dari situ? Atau karena apa? Apakah karena mereka terbuka menggenapi rencana Allah? Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan hal ini ya. Pertama, kalau kita melihat bahwa Yusuf dan Maria sebenarnya adalah orang yang sebenarnya bisa berkata kepada Tuhan ya. Maksudnya mereka bisa bilang kepada malaikat itu, kenapa harus kami? Sebenarnya masih banyak orang yang bisa lebih baik dipakai daripada kami ini. Itu. Mereka bisa berkata demikian. Dan mereka juga bisa berkata kepada Maria ini, kepada malaikat itu, yaitu adalah jangan kami. Mereka bisa menolak akan tawaran yang diberikan itu. Ketika diberikan salam oleh malaikat itu, dan ketika malaikat berbicara pada mereka, mestinya mereka bisa memberikan penolakan. Jangan kamilah. Lebih baik mungkin keluarga si A, si B, dan si C itu. Jadi ini bisa melakukan penolakan. Yusuf juga bisa berargumen. Argumennya adalah, kalau Yesus lahir dalam nanti keluarga saya, bagaimana dengan mimpi saya? Saya sudah punya rencana mau menikah dengan Maria, kami mau bangun keluarga yang lebih baik. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya manusia itu bisa menolak ya. Misalnya kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kamu jadi hamba Tuhan, bisa nggak kamu menolak? Bisa kan? Tuhan, kayaknya aku nggak cocok nih jadi hamba Tuhan. Saya kurang pintar. Kayaknya si A, si B, si C itu lebih pintar dari saya ya. Saya nggak punya bakat, nggak punya kemampuan, kan bisa begitu ya? Nah, sebenarnya Maria Yusuf itu bisa melakukan itu. Mereka bisa berkata, kami ini orang biasa, bukan orang yang hebat. Jadi lebih baik itu terjadi kepada orang lain. Nanti bagaimana kalau kami misalnya menghadapi risiko ini, risiko itu? Nah, tentunya pertimbangan-pertimbangan ini mereka bisa pakai ya, untuk menolak daripada tawaran yang beli oleh malaikat itu kepada mereka. Ketika tadi malaikat itu berkata, hai engkau Maria. Sampai sebenarnya Maria itu juga, dia sangat terkejut ya. Maria terkejut karena memang malaikat itu berkata kepada mereka, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Jadi dia bertanya apa maksudnya ini. Tetapi saudara, di sini kita melihat ya, justru kemudian ketika Maria itu mendengarkan perkataan itu, memang dia terkejut. Tetapi kemudian malaikat itu berkata kepada dia, Maria, kamu jangan takut ya, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Jadi saya melihat di dalam bagian ini, di sisi Allah ada ketakutan dari sisi Maria, tetapi juga ada satu janji dari Tuhan, bahwa Maria ini akan disertai Tuhan karena yang dia peroleh itu adalah anugerah dari Allah. Meskipun mungkin apa yang dia dengar ini membuat dia terkejut dan bisa berpikir begitu dalam. Karena ini bukan hal yang biasa. Sampai akhirnya dia berkata, saya pun belum bersuami. Saya pun belum. Tadi dia bilang begitu ya. Sesungguhnya engkau di sini dia berkata tadi, yaitu adalah dia belum mengenal laki-laki begitu ya. Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ini di dalam TB2 mungkin ke pengkalimatannya lebih jelas ya. Di TB1 mungkin terjemahannya agak berbeda. Tetapi ini yang dilakukan oleh Maria. Nah, tetapi saudara-saudara, kita melihat kemudian, meskipun memang ini satu berita yang mengejutkan, tetapi Maria, dia paham sekali bahwa di antara jutaan wanita atau di antara ribuan wanita orang Yahudi, dia adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia akan dipakai oleh Tuhan. Dan ketika dia dipakai oleh Tuhan, dia sadar sekali bahwa ini adalah anugerah dari Allah.
Nah, sehingga ketika anugerah itu datang kepada dia, maka kita melihat dia bukan menolak, tapi justru dia menerima. Dan ketika dia menerima, saudara-saudara, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di dalam TB2 dikatakan, aku adalah hamba Tuhan. Jadi ini lebih jelas kalimatnya. Kalau tadi di TB1, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Tapi kalau di sini TB2 itu, aku ini hamba Tuhan. Jadi dia sadar dirinya, saya hamba Tuhan. Kalimat berikutnya berkata, karena saya hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi artinya apa? Ada kesadaran dirinya bahwa dia sebagai seorang hamba dari Tuhan. Dan karena dia seorang hamba itu hanya taat kepada Tuhan. Maka dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan dari malaikat itu. Jadi dia menerima. Nah, saudara-saudara, kita melihat penerimaan ini adalah sesuatu hati yang mau terbuka untuk menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Dan bukan hanya Maria, sebenarnya Yusuf juga demikian. Kalau kita melihat ya, di dalam Matius itu, misalnya nanti pasal 1, kita melihat Yusuf di sana. Ketika itu Tuhan juga, malaikat Tuhan berkata kepada dia, Yusuf jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa? Sebenarnya waktu itu Yusuf itu dia mau ceraikan Maria. Ya, dia mau memisahkan diri dari Maria itu. Karena dia lihat loh, ini orang mengandung, tapi diam-diam dia mau menceraikan begitu. Tapi kemudian malaikat Tuhan bilang kepada dia, jangan. Maka dikatakan Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Artinya apa? Yusuf pun dia buka hati, buka diri. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Kami akan terima, kami tidak akan menolak. Karena mereka tahu kelahiran anak yang mereka kandung itu adalah kelahiran atas penggenapan janji Allah di dalam dunia yang sudah rusak ini. Dan mereka terbuka untuk menggenapi itu. Nah, saya melihat saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Yusuf dan Maria itu menggenapi rencana Allah melalui keluarga mereka. Jadi kalau kita perhatikan, mereka memberi tempat buat Yesus di dalam keluarganya. Mereka menerima kehadiran Yesus di dalam keluarganya. Dan tentunya ini satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Karena kalau kita lihat memang kelahiran daripada Tuhan Yesus, itu adalah kelahiran yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Memang banyak orang cuek, tetapi khususnya Yusuf dan Maria sangat paham sekali. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan 1500 tahun sebelum digenapi di dalam PB. Dari PL itu sudah dijanjikan 1500 tahun. Tuhan tidak lupa janjinya. Dan Yusuf Maria menangkap kesempatan itu. Dan mereka tahu ini anugerah dari Allah yang mesti mereka terima dalam hidup mereka. Nah, saya melihatnya begini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena mereka berbagian di dalam rencana Allah yang agung. Di dalam sejarah sampai hari ini nama Yusuf Maria disebut-sebut. Karena mereka terbuka, membuka hati keluarga mereka menerima rencana Allah. Kalau kita bercermin dari keluarga Yusuf dan Maria ini, maka sebenarnya kita itu juga boleh bertanya ya, apakah kita ini di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, apakah kita sudah terbuka untuk mau menggenapi rencana Allah melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui aspek kehidupan kita. Nah, mungkin saya mengambil contoh misalnya ya, seperti ketika menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ya. Itu cuma salah satu contoh itu bahwa kita mau menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sama kayak Pak Hengki begini ya, yang sedang menggeluti studi. Ini baru semester pertama dan baru 4 bulan ya Pak Hengki ya. 4 bulan. Jadi saya berani katakan Pak Hengki ini seperti Yusuf dan Maria yang
Kalau mau bicara soal panggilan Tuhan, bisa saja dia tawar-menawar. Kayaknya belum waktunya Tuhan. Bisa kan? Rasanya Tuhan, saya masih punya tanggung jawab. Di dalam diri saya sendiri, tanggung jawab sama anak-anak, keluarga, dan banyak yang terjadi. Apalagi Pak Hengki waktu itu sering bercerita, kami punya orang tua dalam kondisi sakit dan bagaimana. Dan benar saja loh, di tengah-tengah studi baru berapa minggu ya Pak Hengki? Iya, 40-an lebih, 50-60 hari. Ya, 50-60 hari, tiba-tiba orang tua dipanggil Tuhan. Ayo, sebagai orang yang sedang menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, tiba-tiba kondisi ini terjadi. Kira-kira masih setia nggak percaya sama Tuhan? Masih yakin nggak ini panggilan Tuhan? Masih yakin nggak Tuhan itu panggil saya? Nah saudara-saudara, sebenarnya Maria dan Yusuf ada dalam kondisi yang mirip dan barangkali jauh lebih hebat daripada itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini mau menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Maukah kita terbuka seperti Yusuf dan Maria dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku dan keluargaku, kami ingin menggenapi rencana Tuhan. Apalagi mendekati Natal ini. Bahkan di dalam hidup kami mau Tuhan. Saya sama istri itu sudah menikah 14 tahun dan tanggal 8 November kemarin bertepatan dengan ulang tahun Pak Hengki. Kami berulang tahun yang ke-14 tahun. Dan sampai hari ini kami belum dikaruniai anak. Wah, berharap Yusuf dan Maria ini seperti yang mereka alami, kami bisa alami misalnya ya. Ada kehadiran anak mujizat seperti kelahiran daripada Yohanes Pembaptis yang juga itu Elizabeth mandul tapi kemudian tiba-tiba bisa punya anak begitu. Nah, berharapnya itu ada mujizat dari Tuhan begitu. Tetapi di tengah kondisi yang kami jalani hari ini masih belum kelihatan ada seperti itu ya. Tetapi di dalam kondisi yang sedang menjalani panggilan Tuhan, sedang berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, risiko-risikonya itu ada. Dan apakah kami masih mau setia kepada Tuhan? Nah, puji syukur kepada Tuhan, saya sama istri berkata, walaupun sampai hari ini tuh kita memang belum punya anak, tetapi kita tetap berharap keluarga kita ini adalah sebagai keluarga yang tetap memuliakan Tuhan, tetap melayani Tuhan, bahkan lebih setia melayani Tuhan. Nah, memang enaknya kalau belum punya anak, ya kita nggak punya banyak gangguan di dalam kita melayani ya. Jadi nggak ada yang ikat kaki, nggak ada yang ini, mau kemana-mana itu gampang gitu ya. Jadi nggak repot. Cuman ya nggak enaknya di rumah ya sepi aja, nggak ada. Kita berdua, lu lagi ya. Jadi nggak ada orang lain gitu. Itu. Jadi sepi. Tapi enaknya orang yang belum punya anak, ya kayak masih pacaran juga, ya. Pacarannya panjang gitu. Jadi itu ada plusnya, ada juga minusnya. Tetapi saya hanya melihat begini. Sebenarnya Tuhan mau keluarga kita seperti keluarga Yusuf dan Maria juga terbuka menggenapi rencana Tuhan, apapun kondisi. Apalagi di tengah Natal ini. Saya sangat bersyukur kalau kita yang ada di sini orang-orang yang begitu setia melayani Tuhan. Berarti kita sedang mau memuliakan Tuhan. Seperti yang Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Yang kedua yang saya melihat ya, di dalam kehidupan Maria, itu adalah baik Maria maupun Yusuf, mereka berani meresikokan diri demi tercapainya kehendak Tuhan. Oh, ini luar biasa. Berani resikokan diri supaya kehendak Tuhan terlaksana. Wah, apakah nggak indah? Saya lihat sih indah luar biasa. Karena kalau kita lihat ya, resiko yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria, khususnya Maria, itu adalah pertama hukuman mati. Ketika dia mengandung di luar daripada kebiasaan, tiba-tiba kok punya anak begitu ya? Dari mana? Pasti tetangga akan cibir gitu ya. Di dalam Ulangan pasal 22, 23, 24, di sini dikatakan ya, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, nah itu ya, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka ini dia nih, haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota, kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu
Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Resikonya apa? Kematian. Itu tercatat di dalam Alkitab. Resiko pertama yang dihadapi Yusuf dan Maria. Masyarakat Yahudi itu sangat menjunjung tinggi moralitas. Bila seorang wanita sudah bertunangan, maka itu kalau dia sampai berzina dengan pria lain, hukumannya hukuman mati. Risiko kedua yang saya lihat adalah mempertaruhkan nama baik keluarga. Nama baik keluarga itu kan begitu penting banget. Kalau ada seorang gadis hamil itu di luar sebelum menikah, waduh itu kan kalau di kampung saya sih memalukan ya. Sangat-sangat mempermalukan nama baik keluarga. Makanya banyak orang itu ketika anaknya hamil di luar nikah, terkadang izinkan anak aborsi dan ya macam-macam ya. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh, harus diterima. Tetapi saking malunya terkadang begitu, dan banyak yang menyembunyikan. Walaupun sebenarnya mau hamil di luar pernikahan, mestinya anak tetap diterima ya, jangan sampai diaborsi. Itu perintah dari Tuhan. Tetapi ini satu resiko daripada Yusuf dan Maria. Nama baik keluarga itu bisa rusak. Enggak mungkin kalau orang tanya kepada Maria, Maria kok perutmu makin hari makin besar ya? Lalu Maria bilang begini, itu dari Roh Kudus. Kalau dia bilang dari Roh Kudus, pasti orang mulai bilang, Maria kayaknya udah mulai sakit jiwa ya. Kok dia bilang hamil dari Roh Kudus? Nah, terlalu rohani atau apa gitu ya? Maria, kenapa kok kamu kelihatannya udah mulai berbeda, pakai baju yang lain? Oh, nggak apa-apa, itu Roh Kudus yang mau beri. Nah, itu kan kita akan mungkin berpikir aneh ini Maria. Tapi saudara, itu satu hal yang kalau kita lihat ya, beberapa resiko yang dihadapi. Satu resiko lagi adalah risiko yang ketiga, yaitu Yusuf bisa menceraikan Maria. Dan itu sudah sebenarnya di Matius itu sudah dicatat. Dia ingin menceraikan dengan diam-diam, meninggalkan Maria ini. Sebenarnya begitu, itu resikonya. Jadi hari depan mereka, apa yang sudah direncanakan, itu bisa berantakan. Wah, itu sangat menyedihkan sekali ya. Jadi kita melihat 3 bagian ini menggambarkan sebenarnya risiko yang mereka hadapi sangat besar. Sehingga sebenarnya Yusuf dan Maria ini sebenarnya juga cukup bergumul di dalam menghadapi akan kelahiran Tuhan Yesus dalam keluarga mereka. Tetapi saya melihat di dalam bagian ini, meskipun ada resiko-resiko itu, tetapi Maria dan Yusuf tetap berkata bahwa meskipun ada risiko, meskipun ada kesulitan yang besar, tapi kami akan tetap menerima kelahiran Yesus melalui dirinya. Sekali lagi dia berkata di kalimat akhir, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan malaikat itu. Jadi walaupun ada risiko, tapi risiko tidak menghalangi dia untuk menggenapi kehendak Allah yang besar itu. Jadi resiko itu tidak membuat dia akhirnya melarikan diri dan berkata, Tuhan aku gak mau lagi terlibat di dalam sebuah rencana yang hebat ini. Enggak. Meskipun itu dia tahu ada tantangan, tapi dia berkata, aku bersedia ambil resiko itu. Aku bersedia hadapi tantangan itu. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan bersedia taat kepada Tuhan, meskipun itu ada resiko yang aku harus tanggung. Wah saudara, ini sebuah komitmen, dan ini sebuah keteguhan hati, dan ini sebuah iman yang begitu besar kepada Tuhan. Dan iman seperti ini, ketaatan seperti ini, kesetiaan seperti ini, Tuhan mau setiap umat Tuhan melakukannya. Itu panggilan Tuhan buat kita saudara. Harusnya resiko itu adalah sesuatu yang memang perlu kita hadapi. Nah saya melihat begini saudara ya, kenapa banyak orang itu sebenarnya tidak mau ambil resiko? Sebenarnya orang tidak mau ambil resiko karena saudara, resiko itu berarti sebenarnya orang itu nggak mau ini ya. Sebenarnya orang itu nggak mau diganggu sebenarnya, ya, nggak mau direpotkan. Apalagi misalnya kalau zona nyamannya itu terganggu. Kayak Yusuf dan Maria, hidup mereka udah tenang-tenang ya. Sebenarnya kalau mereka mau menolak, mereka punya alasan. Kami punya zona nyaman yang nggak usah diganggu lah. Kami hidup udah tenang-tenang begini.
Jadi kami nggak mau direpotkan. Nah itu banyak orang sebenarnya nggak bersedia lagi melayani Tuhan, nggak mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka karena takut terganggu dengan zona nyaman. Ketika kita melayani, risikonya ada nggak? Ada. Dan itu membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau mau jujur, misalnya ikut persekutuan kayak begini, kalau mau bicara zona nyaman, lebih nyaman mana? Di rumah nonton TV, main HP, atau duduk di sini dengar firman Tuhan? Di rumah tarik selimut. Iya, apalagi kalau hujan ya. Ya, berarti ada risiko. Ini baru ikut persekutuan. Bagaimana kalau melayani? Bagaimana kalau studi seperti Pak Hengki? Bagaimana seperti kita yang sudah menyerahkan diri totalitas? Wah, risikonya besar. Tetapi saudara, saya melihat justru di sini kita melihat kita akan ditantang. Apakah kita itu seorang yang taat? Apakah kita seorang yang beriman? Apakah kita seorang yang mengutamakan Tuhan? Dan yang mau membuka hati, saya mau mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, saya melihat ya, saya secara pribadi, kalau andai kata saya menghindari resiko, mungkin saya nggak pernah jadi hamba Tuhan. Kenapa? Waktu saya itu diwawancarai ya sama pendeta senior pada waktu itu, mereka tanya, apakah kamu ini benar-benar menjadi hamba Tuhan? Saya bilang, benar, saya menjadi hamba Tuhan. Lalu mereka bilang begini, kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus siap beberapa hal loh. Apa itu? Kamu harus 5 tahun di dalam asrama. Kamu gak boleh keluar. Kamu akan dididik di sana. Tahan gak 5 tahun gak keluar-keluar? Saya bilang, mungkin saya akan bisa bertahan. Kalau Pak Hengki kan enggak ya, enggak masuk seperti saya. Tapi karena Pak Hengki udah berkeluarga dan S2. Nah kalau S1 wajib masuk asrama. Yang kedua, itu kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus bersedia miskin, menderita, enggak bakal kaya. Kamu bersedia? Lalu ditanya lagi, kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu kayaknya memang harus tinggalkan orang tua loh. Kamu enggak bisa bersama orang tuamu lagi, saudaramu, kamu akan di sana. Dan belum tentu nanti kamu setelah lulus akan kembali ke Nias. Dan faktanya begitu. Saya sudah 23 tahun tinggalkan keluarga saya. Ini resiko-resikonya. Dan banyak hal-hal lain lagi. Tetapi ketika saya pergumulkan, bahkan waktu itu bukan hanya saja ditanya yang pertanyaan yang tadi, tapi banyak hal yang lain lagi yang saya pernah sharingkan di sini. Tetapi saya tahu, meskipun ini ada resiko, tapi karena ini menggenapi rencana Tuhan, saya mau taat melakukannya. Maka saya ambil keputusan, saya akan melayani Tuhan. Dan apakah saya menyesal setelah 23 tahun setelah saya hari ini melayani Tuhan? Gak ada penyesalan sedikit pun. Karena saya tahu, ketika saya ambil resiko, saya sedang meresikokan diri demi kehendak Tuhan terlaksana. Saya sedang mengambil resiko supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mana ada keputusan di dalam hidup kita yang tidak mempunyai resiko? Ayo, coba kasih tahu. Orang ketika memutuskan, misalnya ya, saya tidak mau sekolah, saya pingin bekerja aja, pokoknya cari uang lah, ujung-ujungnya sekolah juga cari uang. Ketika orang memutuskan begitu, risikonya ada nggak? Kelihatannya enak, tapi ada risikonya, karena dia belum tahu hari esok seperti apa ya. Ketika orang memutuskan, saya akan kuliah, risikonya ada nggak? Ada juga. Ketika orang misalnya bekerja, memutuskan, ada risiko nggak? Ada. Orang menikah, memutuskan, saya akan menikah dengan dia, risikonya ada nggak? Ada. Semua keputusan hampir selalu mengandung risiko, baik keputusan positif maupun keputusan negatif. Tapi saya hanya berpikir sederhana, kalau semua keputusan ada risikonya, lebih baik saya menanggung risiko itu, karena risiko itu sedang menggenapi kehendak Tuhan, daripada menanggung sebuah risiko, tapi sebuah risiko yang tidak menggenapi kehendak Tuhan. Nah, mana yang kita pilih dalam hidup? Mau menjalani hidup, menanggung risiko bukan karena sebuah ketaatan kepada Tuhan. Ada orang sakit, karena apa?
Dia terus minum sampai akhirnya dia sakit lever atau sakit empedu begitu. Tapi karena minum, ada risiko enggak? Risikonya itu. Atau ada orang bersedia mungkin puasa, bersedia mungkin menahan diri, dan mungkin dia akan menjalani hidup yang berbeda, tetapi demi supaya kehendak Tuhan terlaksana. Mana risiko mana yang kita mau tanggung? Tapi malam ini kita bisa belajar dari Maria. Demi kehendak Tuhan terlaksana, mereka bersedia menanggung risiko ini. Risiko itu bahkan berani merisikokan diri supaya Tuhan dipermuliakan. Biar ini boleh menjadi pilihan kita di dalam kehidupan ini ya. Satu lagi yang terakhir, kita bisa belajar daripada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah mereka percaya dan taat penuh kepada perkataan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Khususnya di dalam ayat yang ke-34 ya. Maria itu berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, di sini dia 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Kalau di TB1 karena aku belum bersuami ya. Tetapi apa kata malaikat itu kepada mereka? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, nah ini dikasih contoh nih. Lihat, Elisabeth anakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Jadi Elisabeth sendiri mandul. Maka kalimat berikutnya itu untuk menguatkan Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Elisabeth aja mandul, Elisabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis, itu mandul dan bisa melahirkan, bisa mengandung Yohanes Pembaptis, maka engkau pun walaupun belum bersetubuh dengan laki-laki, engkau pasti akan bisa mengandung karena Roh Kudus menaungi engkau. Wah, ini sebuah keyakinan daripada yang dimiliki oleh Maria, sehingga dia percaya dan taat penuh pada perkataan itu, sehingga kemudian dia berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kita melihat Maria ini sangat-sangat percaya kepada perkataan Tuhan. Sangat-sangat percaya. Jadi dia sangat pegang itu firman dari Allah. Maka saya kira ini juga begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu adalah memegang teguh akan firman yang diberikan. Karena ketika kita pegang firman ini yang menjadi kekuatan buat kita. Karena kalau kita yakin perkataan Allah itu ya dan amin, maka kita yakin juga bagi Allah gak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong kita semuanya. Nah saudara, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita sebenarnya baru dipakai oleh Tuhan. Saya hanya melihat begini, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan tidak akan dipakai oleh Tuhan. Nggak akan dipakai. Orang yang taat, yang memberi diri, membuka hati dan berkata, Tuhan ini aku, pakai aku, apapun resikonya, akan melihat kuasa Tuhan bekerja sangat dahsyat dalam hidupnya. Kita yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau buka hati, aku mau menggenapi rencanamu, aku mau menanggung risiko apapun, dan bersedia beriman dan taat kepada engkau. Orang-orang seperti ini akan melihat Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya, melihat karya Tuhan bekerja di dalam segala aspek hidupnya, dan dia akan dipakai Tuhan lebih dahsyat di tengah dunia ini. Kita menghadapi Natal, dan kita juga menghadapi situasi yang sebenarnya hari ini orang begitu membutuhkan kasih Allah. Nah, maukah kita belajar dari Maria, dari Yusuf, yang begitu terbuka hati mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya berharap kita yang ada di sini, Tuhan makin memakai kita luar biasa. Amin. Tuhan pakai keluarga kita, Tuhan pakai anak-anak kita, dan Tuhan pimpin masa depan kita, sehingga kita di tengah dunia ini, kita makin lebih mempermuliakan Tuhan, berbuah lebih banyak bagi Tuhan. Jadi mari tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Belajar dari Yusuf dan Maria
dan bagaimana mereka menghadirkan akan kesetiaan, iman, ketaatan kepada Allah yang sangat luar biasa, sehingga sampai hari ini pun hidup mereka pun tetap dikenang karena mereka membuka hati bagi Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami firman yang hidup, dan betapa berharganya setiap perkataan yang telah diwahyukan oleh Roh Kudus, yang telah dituliskan sebagai pelita dan terang bagi perjalanan iman kami. Dan malam ini kami belajar sesuatu yang begitu penting, bagaimana kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus melalui keluarga daripada Yusuf dan Maria. Dan biarlah kami juga berkata bahwa sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Jadilah pada kami menurut yang dikehendaki oleh Allah. Pakai kami yang ada di sini Tuhan, sehingga kami terus menyadari bahwa kami adalah hamba-Nya Tuhan, bahwa kami adalah pelayan-Nya Tuhan. Dan biarlah apa yang Allah kehendaki boleh terus terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan setiap kami di dalam nama Yesus, Gembala Agung dan Juru Selamat kami. Amin. Okay.